Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk malam ini kita akan membahas budaya rumusan la ilaha illallah yang digunakan sebagai awal pemberangkatan jenazah atau untuk mengiringi orang yang sudah mengalami sakaratil maut. Jadi di sini semuanya menggunakan budaya-budaya yang ditunjukkan atau ilmu-ilmu yang ditunjukkan para guru-guru mursyid kita. Sebenarnya di sini merumuskan rumusan la ilaha illallah itu tidak sebatas ucapan, tapi kita menggunakan dasar-dasar dari ayat-ayat Al-Quran. Sebenarnya kita menciptakan buku ini atas petunjuk Eyang Syekh Siti Jenar. Jadi setiap buku ada guru-guru mursyid yang menuntun kita menjadi satu buku. Kita sudah mempunyai buku kurang lebih ada 24 judul. Itu terdiri dari 24 guru mursyid yang mengajar kita. Intinya di situ. Terus fungsi dan tujuan rumusan la ilaha illallah yaitu adalah untuk membekali orang yang baru meninggal. Jadi sebenarnya orang mau meninggal saja itu di samping diucapkan dan didoakan dasar-dasar dari la ilaha illallah itu mempunyai rumus 49 surat terdiri dari 343 ayat. Jadi kita harus paham kenapa harus diiringi doa seperti itu, karena rumusan la ilaha illallah itu adalah yang menentukan ibaratnya diterima di sisi Allah dan tidaknya itu tergantung pemahaman dari ucapan kalimat la ilaha illallah. Nah, di sini tidak hanya sebatas ucapan atau kalimat untuk menuntun si mayit, tapi sebenarnya itu adalah mempunyai dasar yang menerangkan tentang ayat-ayat menuju surga supaya si mayit itu tersebut tidak terbeleset dalam tipu daya perangkap-perangkap iblis, sebab dia mengalami sakaratil maut itu adalah banyak ujian, banyak perangkap iblis yang menyesatkan semasa perjalanan roh yang akan pulang ke alam abadi. Dan setelah didoakan dalam bentuk pembekalan yang berjumlah 343 ayat menuju surga, supaya dia itu seolah-olah hidupnya itu sudah terbawa alam surga. Itu tujuannya, supaya dibacakan ayat-ayat semuanya ini adalah menuju surga. Ini cuma materinya belum ditulis. Kita menerangkan bahwa ilmu ini semuanya ini adalah petunjuk dari Eyang Syekh Siti Jenar yang ditulis oleh teman-teman kita semua menjadi satu buku. Cuma petunjuk ini yang bisa menerima itu hanya kita sebenarnya itu. Nah, orang-orang lain supaya belajar demi perjalanan-perjalanan kisah ini
supaya orang Islam di mana berada bisa menerima ilmu-ilmu yang bermanfaat dari guru-guru mursyid yang sudah di alam abadi. Kita jadi orang Islam, jangan sebatas ilmu yang sudah ditulis. Sebab ilmunya Allah itu air satu lautan, tidak cukup untuk menulis ilmunya Allah. Jadi kita sebagai orang Islam harus selalu menggali ilmu-ilmu yang baru, yang bersumber dari Al-Quran, yang dijelaskan oleh guru-guru mursyid, yang sudah praktek di alam sana. Itu sangat perlu. Sebab apa? Kita kalau ingin berguru orang kaya di dunia, menjadi kaya di dunia, ya harus berguru dengan orang-orang yang pinter tentang manajemen urusan dunia. Tapi kalau kita ingin selamat di alam abadi, juga harus belajar dengan orang-orang yang ahli manajemen tentang urusan alam abadi, yaitu yang sudah dipraktekkan oleh guru-guru mursyid kita yang sudah di alam sana. Jadi kita jangan salah paham, itu mustahil. Tidak ada sesuatu yang mustahil. Asal kita ada kemauan yang sebenarnya, mendapat ridha Allah dan Rahman Rahim Allah akan terjadi. Semuanya itu adalah kehendak Allah. Kita hanya berharap, kita hanya berusaha, kita semua hanya mensyariati supaya kita selamat di alam abadi. Ya, itu intinya. Kita kalau ingin selamat di alam abadi harus belajar dengan guru-guru mursyid yang sudah di alam abadi. Tapi di dalam Al-Quran kita juga pernah dibaca teman-teman kita, orang itu kalau menghendaki urusan dunia, dia adalah menghendaki kemewahan dunia, itu termasuk orang-orang yang rugi. Tapi kalau orang itu berharap dengan urusan akhirat, dia itu akan beruntung urusan dunia dan akhirat dengan selamat. Itu orang-orang yang selalu menghendaki perjalanan urusan akhirat, akan diselamatkan di akhirat dan juga akan diberi petunjuk dan perlindungan di muka bumi. Nah, kalau orang yang gila urusan materi dunia, dia akan diberi kemewahan di muka bumi, tapi akan tersesat di alam abadi. Itu termasuk rumus Al-Quran juga. Tapi kita memahami tentang Al-Quran atau bacaan-bacaan Al-Quran, aku tidak berani. Sebab apa? Itu dilindungi kesucian dari ayat-ayat Al-Quran. Kita hanya sebatas menjabarkan dalam bentuk arah. Kita orang bodoh itu taunya adalah arah pertama kali, baru mempelajari apa inti dan isi Al-Quran dari teman-teman kita semua. Emang di sini bentuknya adalah aneh. Siswanya orangnya pinter-pinter, tapi yang mendapat ilmu orangnya malah tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, dan dia dulu seorang mu'alaf juga. Jadi kejadian ilmu-ilmu di sini itu sangat aneh, tapi nyata. Sebabnya apa? Kalau itu ngarang, mustahil orangnya bodoh, tapi bisa menciptakan 24 kitab besar. Satu kitabnya berjumlah kurang lebih 250 halaman, itu setiap jilidnya. Sudah ada 24 jilid. Seumpama orang itu pinter, mungkin satu buku saja toh sudah tidak mampu. Tapi dia bisa menciptakan 24 jilid, itu terdiri dari 24 guru mursyid yang sudah di alam sana, dan semuanya ditulis dengan tulisan merah seperti ini, supaya tidak dimodifikasi atau dipalsukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk hari-hari ke depan. Sebab ini ilmu yang sangat penting. Jadi kita harus hati-hati cara merawatnya atau cara mengabadikan buku-buku dan tulisan ini, tidak sembarangan.
Sebab ini termasuk ilmu-ilmu yang sangat penting untuk diamalkan di muka bumi demi teman-teman kita yang sepaham dan satu keyakinan dalam memahami perjalanan ini. Biarpun ini benar, tapi kalau orang yang tidak yakin dan tidak sepaham, dia adanya hanya sebatas mustahil. Itu intinya. Jadi memang kita sendiri menyampaikan dalam bentuk ilmu ini sangat berhati-hati sebab kita adalah orang bodoh menghadapi orang-orang yang internasional sangat intelek dan sangat pinter. Kita sebatas menyampaikan dalam skala kecil, hanya pengkajian kecil. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi kita semua di kalangan orang awam maupun orang yang intelek bisa menerima ilmu ini, dan ini semuanya akan dibuktikan di dalam perjalanan kisah-kisah kehidupan dan kisah-kisah Al-Quran. Dari 24 jilid itu semua tidak ada bedanya dengan kisah perjalanan Al-Quran, dan semuanya 24 jilid itu adalah bersumber dari Al-Quran. Padahal aku tidak bisa membaca Al-Quran, juga tidak bisa menulis, tapi setiap dibaca aku tahu sebab kita selalu dituntun dan diberi petunjuk oleh guru-guru mursyid yang selalu mendampingi kita semua siang malam tiada berhenti. Selalu kita mencari pendamping untuk menulis ilmu ini jangan sampai hilang. Satu patah kata pun tidak ada yang hilang dan tidak ada yang lebih, semuanya berdasarkan Al-Quran. Maka kita seorang bodoh tapi bisa menyimpulkan bahwa Al-Quran itu mempunyai sejuta arah, sejuta tujuan, sejuta makna, sejuta kebenaran. Jadi kita jangan sekali-kali merendahkan yang namanya kitab suci. Kita harus menghormati dan menjaga kesuciannya dan menjaga akhlak perjalanan Al-Quran. Kita sebagai orang Islam harus bisa melindungi kesucian Al-Quran. Kita kadang-kadang mengaku orang Islam tapi tidak bisa menjaga kitab-kitab kita, tidak bisa menjaga akhlak kita bagaikan Al-Quran. Kadang-kadang kita tidak punya malu. Orang Islam berbuatnya beraneh-aneh, mempunyai langkah demi langkah yang selalu aneh, itu melecehkan sesama Islam dan melecehkan kitab-kitab Al-Quran. Kita harus bisa menjaga norma-norma dari Islam dan bisa menjaga norma-norma dari Al-Quran. Intinya yang penting di situ, dan jangan tinggalkan budaya-budaya yang sudah ada yang dibuat oleh wali-wali liwah zaman dulu seperti tahlil dan seterusnya, rumusan-rumusan Yasin itu sangat penting. Nanti kita lain waktu menjabarkan tentang budaya antara Yasin dan tahlil, itu juga sangat penting, harus tahu dasar dan rumusnya. Saya kira kita menyampaikan supaya teman-teman kita mendapat tambahan ilmu dari apa yang kita sampaikan, menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi perjalanan-perjalanan yang bermanfaat. Saya kira cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.